dan melihat dirinya sendiri lebih baik dari orang tersebut. Dan semuanya itu termasuk membinasakan. Dan karena itulah, syara, agama, melarang melakukan tuduhan-tuduhan kepada orang. Nabi bersabda, takutlah akan tempat-tempat yang bisa menimbulkan tuduhan. Sehingga Rasulullah menjaga diri daripada yang demikian. Diriwayatkan dari Ali bin Husain, bahwa Syafi'ah binti Huyai bin Akhtab, menerangkan kepadanya, bahwa Nabi beritikaf dalam masjid. Syafi'ah meneruskan ceritanya, lalu aku datang kepada Rasulullah. Aku bercakap-cakap dengan beliau. Tatkala telah sore hari, lalu aku pergi. Maka Rasulullah pun bangun berdiri, berjalan bersama aku. Lalu lewat di situ dua orang Ansyar dan memberi salam kepada Rasulullah. Kemudian keduanya pergi. Lalu Rasulullah memanggil keduanya, seraya bersabda, dia ini Syafi'ah binti Huyai. Maka keduanya menjawab, wahai Rasulullah, kami tiada menyangka apa-apa pada engkau, selain yang baik. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan pada anak Adam, pada tempat jalannya darah dari tubuhnya. Aku takut, setan itu masuk pada engkau berdua. Perhatikanlah, bagaimana Rasulullah berusaha terhadap agama kedua orang Ansyar tadi, lalu menjaganya. Dan bagaimana beliau berusaha terhadap umatnya, lalu mengajarkan mereka jalan menjaga dari tuduhan. Sehingga orang alim, wara, yang terkenal dalam semua tingkah lakunya dengan agama, tidak akan begitu bermudah-mudah, lalu mengatakan, orang seperti aku ini, tidak disangka orang apa-apa, selain yang baik saja, karena menyombong dengan dirinya. Orang yang paling wara, paling takwa dan paling alim, tidak akan dipandang oleh semua manusia ke depannya dengan semacam pandangan. Tetapi sebahagian mereka memandangnya dengan pandangan suka dan sebahagian yang lain memandangnya dengan pandangan marah. Karena itulah, seorang penyair bermadah. Apabila kita senang kepada orang, segala kekurangannya tidak tampak. Tetapi, bila marah kepada orang, segala keburukannya akan tampak. Maka haruslah menjaga diri dari jahat sangka dan dari menuduh orang-orang jahat. Karena orang-orang jahat itu tidak menyangka semua orang lain, melainkan jahat pula. Maka manakala Anda melihat seseorang yang berjahat sangka kepada orang lain, yang mencari segala kekurangannya, maka ketahuilah bahwa orang itu busuk hatinya. Dan demikian itu, kebusukannya, yang tersaring dia daripadanya. Dan ia melihat orang lain, menurut dirinya sendiri. Sesungguhnya orang mukmin meminta kemaafan, sedang orang munafik mencari kekurangan. Orang mukmin itu sejahtera dadanya terhadap hak semua makhluk Tuhan. Inilah sebahagian tempat-tempat masuknya setan ke dalam hati manusia. Jikalau aku bermaksud menyelidiki semuanya, niscaya aku tidak sanggup. Dan dengan sekedar ini, dapatlah memberitahukan kepada yang lain. Maka tidak ada pada manusia suatu sifat yang tercela, melainkan sifat itu menjadi senjata setan dan salah satu tempat masuknya. Jikalau Anda bertanya, apakah obatnya untuk menolak setan itu? Adakah memadai pada yang demikian, dengan mengingati Allah, berzikir, dan manusia mengucapkan, La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya, selain dengan pertolongan Allah. Ketahuilah, bahwa obat hati pada yang demikian itu, ialah, menyumbat tempat-tempat masuknya setan, dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela itu. Dan itu termasuk hal-hal yang panjang uraiannya. Dan maksud kami dalam rubu, ini dari kitab Ihya, ini, ialah, menerangkan obat sifat-sifat yang membinasakan. Dan masing-masing sifat itu memerlukan kepada kitab tersendiri, menurut uraian yang akan datang. Benar. Apabila pokok-pokok sifat tersebut dipotong dari hati, niscaya setan mempunyai tempat singgahan dan bahaya yang lain pada hati. Dan dia tidak mempunyai tempat ketetapan. Dan ia dicegah dari singgahan itu, oleh mengingati Allah Ta'ala, berzikir. Karena hakikat zikir itu tidak dapat menetap pada hati kecuali sesudah hati itu dibangun dengan takwa. Dan disucikannya dari sifat-sifat tercela. Kalau tidak demikian, maka adalah zikir itu merupakan kata diri saja. Tiada berkuasa kepada hati. Lalu tidak dapat menolak kekuasaan setan. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman,
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditipu oleh setan yang datang berkunjung, mereka ingat kembali dan ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan. Surat 7 Al-Ra'af ayat 201. Allah Ta'ala menghususkan yang demikian kepada orang yang bertakwa. Karena setan itu adalah seperti anjing lapar, yang mendekati engkau. Kalau tidak ada di muka engkau roti atau daging, maka anjing itu terkejut dengan perkataanmu kepadanya, pergi. Maka semata-mata suara dapat menolaknya untuk pergi. Jikalau ada daging di hadapan engkau dan anjing itu lapar, niscaya ia menyerang kepada daging. Dan ia tidak dapat ditolak untuk pergi dengan semata-mata perkataan. Maka hati yang kosong dari makanan setan itu, ia terkejut dengan semata-mata zikir. Adapun nafsu syahwat apabila telah bersangatan pada hati, niscaya ia menolak hakikat zikir kepada pinggir-pinggir hati. Lalu zikir itu tidak menetap di dalam hati. Akan tetapi setan yang menetap di dalam hati. Adapun hati orang-orang muttaqin, yang terlepas dari hawa nafsu dan sifat-sifat tercela, maka ia diketuk oleh setan. Tidak untuk nafsu syahwat, akan tetapi supaya hati itu kosong, disebabkan lalai daripada zikir. Maka apabila ia kembali kepada zikir, niscaya setan itu mengendap. Dalilnya yang demikian itu, ialah firman Allah Ta'ala, maka bermohonlah perlindungan kepada Allah, dari setan yang terkutuk. Surat 16 An-Nahl ayat 98. Hadits-hadits dan ayat-ayat yang lain, yang menerangkan tentang zikir. Abu Hurairah berkata, telah bertemu setan orang mukmin dengan setan orang kafir. Setan orang kafir itu berminyak rambutnya, gemuk dan berpakaian, sedang setan orang mukmin itu kurus, tidak teratur rambutnya, berdebu dan telanjang. Lalu setan orang kafir bertanya kepada setan orang mukmin, "Mengapa kamu kurus?" Setan orang mukmin itu menjawab, "Allah, membaca bismillah, maka senantiasalah aku lapar. Apabila ia minum, ia menyebut nama Allah, maka senantiasalah aku haus. Apabila ia berpakaian, ia menyebut nama Allah, maka senantiasalah aku dalam keadaan telanjang. Apabila ia memakai minyak rambut, ia menyebut nama Allah, maka senantiasalah rambutku tidak teratur." Lalu setan orang kafir itu berkata, "Tetapi aku bersama seorang laki-laki yang tiada berbuat suatu pun dari yang demikian. Aku bersekutu dengan dia pada makanannya, minumannya dan pakaiannya." Muhammad bin Wasi berdoa tiap-tiap hari sesudah sholat subuh, yaitu, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau menguasakan di atas diri kami, seorang musuh yang dapat melihat kekurangan-kekurangan kami, baik oleh dia sendiri atau golongannya, sedang kami tidak dapat melihat mereka. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah dia berputus asa daripada menipu kami, sebagaimana Engkau menjadikannya berputus asa daripada rahmat Engkau. Jadikanlah ia berputus asa daripada menipu kami, sebagaimana Engkau menjadikannya berputus asa daripada kemaafan Engkau. Jauhkanlah di antara kami dan dia, sebagaimana Engkau jauhkan, di antara dia dan rahmat Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Yang meriwayatkan peristiwa ini menerangkan, lalu pada suatu hari, iblis itu berdiri di hadapan Muhammad bin Wasi, pada jalan ke masjid, seraya berkata, "Hai Ibnu Wasi, adakah engkau mengenal aku?" Ibnu Wasi menjawab, "Siapa engkau?" Iblis itu menjawab, "Aku iblis." Lalu Ibnu Wasi bertanya, "Apa maksud engkau?" Iblis itu menjawab, "Aku ingin supaya engkau tiada mengajarkan seorang pun doa meminta perlindungan diri, al-isti'adzah, tadi. Dan aku tidak akan datang-datang kepada engkau." Ibnu Wasi menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan melarang al-isti'adzah itu kepada siapa saja yang mengingininya. Buatlah apa yang engkau mau." Dari Abdurrahman bin Abi Layla, yang mengatakan, adalah setan itu datang kepada Nabi dan di tangannya api yang bernyala-nyala. Lalu ia berdiri di hadapan Nabi dan Nabi sedang sholat. Maka Nabi membaca ayat Al-Quran dan berlindung dari setan yang terkutuk, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi setan itu tidak pergi. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi, seraya mengatakan kepada Nabi, "Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna,
yang tidak dilampaui oleh orang baik dan orang zalim, dari kejahatan sesuatu yang masuk dalam bumi dan yang keluar daripadanya, dari sesuatu yang turun dari langit dan yang naik padanya, dari segala fitnah malam dan siang, dari segala yang datang pada malam dan siang, kecuali yang datang di mana datangnya itu dengan kebajikan, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu Nabi membaca yang tersebut itu. Maka padamlah apinya dan setan itu jatuh tersungkur. Al-Hasan berkata, diceritakan orang kepadaku, bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi, seraya berkata, bahwa jin Ifrit akan memperdayakan engkau. Apabila engkau pergi ke tempat tidur, maka bacalah ayat Al-Kursi. Nabi bersabda, sesungguhnya setan telah datang kepadaku, lalu ia bertengkar dengan aku. Kemudian, ia bertengkar lagi dengan aku. Lalu aku pegang lehernya. Demi Allah yang mengutuskan aku dengan kebenaran. Aku tidak melepaskannya, sehingga aku dapati kedinginan air lidahnya pada tanganku. Jikalau tidaklah doa saudaraku Sulaiman, niscaya jadilah aku tercampak dalam masjid. Nabi bersabda, Umar tiada menjalani sesuatu jalan, melainkan setan menjalani sesuatu jalan yang tiada dijalani oleh Umar. Fahamilah ini. Karena hati itu disucikan dari tempat gembalaan dan kekuatan setan, yaitu nafsu syahwat. Manakala Anda mengharap bahwa tertolaknya setan dari Anda dengan zikir semata-mata, sebagaimana tertolaknya dari Umar, maka yang demikian itu mustahil. Anda adalah seperti orang yang mengharap meminum obat sebelum mengosongkan perut dari makanan. Dan perut besar, maidah, itu sibuk dengan makanan-makanan berat. Dan orang itu mengharap bahwa obat tersebut bermanfaat kepadanya, sebagaimana bermanfaatnya obat yang diminum sesudah perut kosong dan pengosongan perut besar. Zikir itu obat dan takwa itu pengosongan perut. Yaitu, pengosongannya hati dari segala nafsu syahwat. Maka apabila zikir bertempat pada hati yang kosong dari selain zikir, niscaya tertolaklah setan, sebagaimana tertolaknya penyakit dengan bertempatnya obat dalam perut yang kosong daripada makanan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati, pengertian. Surat 50 Kahf ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, telah ditetapkan, bahwa siapa yang mengikut setan itu, sudah tentu akan disesatkannya dan akan dipimpinnya menuju siksaan api yang menyala. Surat 22 Al-Hajj ayat 4. Siapa yang menolong setan dengan perbuatannya, maka dia adalah pengikut setan, walaupun ia menyebut Allah dengan lidahnya. Dan walaupun Anda mengatakan, bahwa telah datang hadits secara mutlak, yang menerangkan, bahwa zikir, menyebut Allah, itu menolak setan. Anda tidak memahami, bahwa kebanyakan hal yang bersifat umum bagi agama itu dikhususkan dengan syarat-syarat yang dinukilkan oleh ulama-ulama agama. Maka lihatlah kepada diri Anda. Tidaklah kabar itu seperti dilihat sendiri. Dan perhatikanlah, bahwa kesudahan zikir Anda dan ibadah Anda itu, ialah, sholat. Maka awasilah hati Anda, apabila Anda berada dalam sholat. Bagaimana hati itu ditarik oleh setan ke pasar-pasar, mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang berjual beli dan bersoal jawab dengan orang-orang yang menantang? Bagaimana setan itu membawa Anda dalam lembah-lembah dunia dan tempat-tempat yang membinasakan? Sehingga Anda tidak teringat apa yang telah Anda lupakan dari segala tetek bengek dunia, selain dalam sholat Anda. Dan setan itu tidak berdesak-desak pada hati Anda, selain apabila Anda mengerjakan sholat. Maka sholat itu adalah batu penguji hati. Pada sholat, lahirlah segala kebaikan dan keburukan hati. Sholat itu tidak diterima dari hati yang penuh dengan segala hawa nafsu dunia. Tidak dapat dibantah, bahwa setan itu tidak terusir dari Anda, bahkan kadang-kadang bertambah bisikannya pada Anda. Sebagaimana obat sebelum kosongnya perut kadang-kadang menambahkan kemelaratan kepada Anda. Jikalau Anda bermaksud terlepas dari setan, maka dahulukanlah kekosongan perut dengan takwa. Kemudian, iringilah dengan obat zikir, yang akan melarikan setan daripada Anda, sebagaimana setan itu lari daripada Umar. Karena itulah Wahab bin Munabbih berkata, bertakwalah kepada Allah. Janganlah Anda memaki setan secara terang-terangan, sedang Anda temannya secara rahasia. Artinya, Anda patuh kepadanya.
Sebahagian mereka berkata, alangkah mengherankan, orang yang mendurhakai orang yang berbuat baik, sesudah diketahuinya akan kebaikan orang itu. Dan mentaati akan orang yang terkutuk, sesudah diketahuinya akan kedurhakaannya. Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mendoalah kepadaku, nanti kuperkenankan permintaan kamu itu. Surat 40 Al-Mu'min ayat 60. Anda mendoa kepadanya dan ia tidak memperkenankan untuk Anda. Maka seperti itu pula lah, Anda mengingati Allah, berzikir, dan setan tidak lari dari Anda, karena ketiadaan syarat-syarat zikir dan doa. Orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, bagaimana kami ini berdoa, maka tidak diperkenankan doa kami itu? Padahal Allah Ta'ala berfirman, mendoalah kepadaku, nanti kuperkenankan permintaan kamu itu? Ibrahim bin Adham menjawab, karena hatimu itu mati. Orang tersebut bertanya lagi, apakah yang mematikan hati itu? Ibrahim bin Adham menjawab, 8 perkara, engkau mengetahui akan hak Allah, lalu engkau tidak bangun menegakkan haknya, engkau membaca Al-Quran dan engkau tidak mengerjakan menurut batas-batas yang ditentukan oleh Al-Quran, engkau berkata, kami mencintai Rasulullah dan engkau tidak melaksanakan menurut sunnahnya, engkau mengatakan, kami takut kepada mati dan kamu tidak mengadakan persiapan untuk mati. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu musuh kamu. Sebab itu, perlakukanlah dia sebagai musuh. Surat 35 Fathir ayat 6. Lalu kamu sepakat dengan setan itu pada perbuatan maksiat. Engkau mengatakan, kami takut kepada api neraka dan engkau membawa susah badanmu ke dalam api neraka. Engkau mengatakan, kami mencintai sorga dan engkau tidak berbuat untuk sorga. Dan apabila kamu bangun dari tempat tidurmu, kamu lemparkan kekurangan-kekuranganmu ke belakang punggungmu. Dan kamu bentangkan kekurangan orang lain di hadapanmu. Kamu telah memarahkan Tuhanmu, maka bagaimanakah ia memperkenankan doamu? Kalau Anda bertanya, yang mengajak kepada maksiat yang bermacam-macam itu, apakah setan itu satu atau setan-setan yang bermacam-macam? Ketahuilah, bahwa tidak perlu bagi Anda mengetahui yang demikian pada ilmu muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Bekerjalah menolak musuh dan jangan Anda bertanya tentang sifatnya. Makanlah sayur-sayuran dari mana saja datangnya dan janganlah Anda tanyakan tentang tempat tumbuhnya sayuran itu. Akan tetapi yang terang dengan cahaya penglihatan pada penyaksian-penyaksian hadits, ialah, mereka itu adalah tentara yang berbaris. Masing-masing macam dari maksiat itu, mempunyai setan yang tertentu dan yang mengajak kepadanya. Adapun jalan penglihatan, untuk menyebutkannya adalah panjang. Dan mencukupilah untuk Anda, sekedar yang telah kami sebutkan itu. Yaitu, bahwa perbedaan yang menyebabkannya, menunjukkan kepada perbedaan sebab-sebab, sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang cahaya api dan hitam asap. Adapun hadits, maka Mujahid telah mengatakan, iblis itu mempunyai 5 anak. Masing-masing dari anak itu dijadikan sesuatu yang menjadi urusannya. Kelima anak ialah, Sabur, Awor, Mabsut, Dasim dan Zalambur. Sabur, yaitu, yang punya segala bencana, yang menyuruh dengan kebinasaan, merobekkan baju, menampar pipi dan dakwaan jahiliyah. Adapun Awor, yaitu, yang punya zina, yang menyuruh dan menghiaskan kezinaan. Adapun Mabsut, yaitu, yang punya kebohongan. Dan Dasim, ialah, yang masuk bersama orang laki-laki kepada keluarganya, yang menuduh mereka, dengan kekurangan pada laki-laki itu dan yang membuat laki-laki itu marah kepada keluarganya. Dan Zalambur, yaitu, yang punya pasar. Lalu dengan sebab Zalambur, mereka itu senantiasa mendapat kezaliman. Setan solat, dinamai Hanzab. Dan setan wudu, dinamai Walhan. Mengenai yang demikian, telah tersebut pada banyak hadits. Sebagaimana setan pada mereka itu banyak, maka begitu pula lah malaikat pun banyak. Dan telah kami sebutkan pada kitab syukur, tentang rahasia banyaknya malaikat dan masing-masing mereka mempunyai tugas khusus yang tersendiri. Abu Amamah Al-Bahili berkata, Rasulullah bersabda, diwakilkan dengan orang mukmin 160 malaikat, yang mempertahankannya, apabila ia tidak sanggup mempertahankan dirinya dari yang demikian.
Bagi penglihatan, mata, mempunyai 7 malaikat, yang mempertahankannya, sebagaimana lalat ditolak jauh dari piring madu pada hari panas. Jikalau tampaklah bagi kamu malaikat itu, niscaya kamu melihatnya, pada tiap-tiap lembah dan bukit. Masing-masing mereka menghamparkan tangannya dan membuka mulutnya. Dan jikalau diwakilkan hamba mukmin itu kepada dirinya sendiri sekejap mata niscaya ia disambar oleh setan-setan. Ayub bin Yunus bin Yazid berkata, ada berita yang sampai kepada kami, bahwa lahir anak-anak jin bersama anak-anak manusia. Kemudian mereka itu jadi bersama anak-anak manusia. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, bahwa Nabi Adam tatkala turun ke bumi, berdoa, wahai Tuhanku, iblis ini yang engkau jadikan permusuhan di antaraku dan dia. Jikalau engkau tidak menolong aku, niscaya aku tiada sanggup menghadapinya. Allah berfirman, apabila engkau melahirkan anak, maka diwakilkan seorang malaikat kepadanya. Nabi Adam berdoa, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku. Allah berfirman, aku balas satu kejahatan dengan satu. Dan satu perbuatan kebaikan, aku balas 10, sampai sebanyak yang aku kehendaki. Nabi Adam berdoa lagi, wahai Tuhanku, tambahlah kepadaku. Allah berfirman, pintu taubat itu terbuka, selama masih ada nyawa dalam badan. Dan iblis berdoa, wahai Tuhanku, hamba-Mu itu engkau muliakan terhadap aku, jikalau tidak engkau menolong aku terhadapnya, niscaya aku tidak sanggup menghadapinya. Allah berfirman, apabila dilahirkan untuk Adam seorang anak, maka untukmu dilahirkan seorang anak pula. Iblis berdoa, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku. Allah berfirman, engkau berjalan pada mereka pada tempat jalan darahnya dan engkau mengambil dada mereka menjadi rumahmu. Iblis mendoa lagi, tambahlah, wahai Tuhanku. Allah berfirman, dan kerahkanlah mereka dengan pasukan engkau yang berkuda dan jalan kaki dan berserikatlah dengan mereka tentang harta dan anak-anak dan janjikanlah, apa-apa, kepada mereka. Dan apa yang dijanjikan oleh setan itu kepada mereka, tiada lain dari tipuan belaka. Surat 17 Al-Isra, ayat 64. Dari Abi Darda yang mengatakan, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala menjanjikan jin 3 macam, semacam seperti ular, kala dan binatang-binatang kecil di bumi. Semacam seperti angin di udara. Dan semacam lagi, pada mereka pahala dan siksa. Allah Ta'ala menjadikan manusia 3 macam, semacam seperti hewan sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka mempunyai hati, tetapi tidak memahamkan dengan hatinya, mempunyai mata, tetapi tidak melihat dengan matanya dan mempunyai telinga, tetapi tidak mendengarkan dengan telinganya. Orang-orang itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Surat 7 Al-Ra'af ayat 179. Semacam lagi, tubuhnya tubuh manusia dan nyawanya nyawa setan. Dan semacam lagi dalam naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat, hari yang tak ada naungan padanya, selain naungan Allah. Wahid bin Al-Ward berkata, sampai kepada kami cerita, bahwa iblis merupakan diri seperti manusia, di hadapan Nabi Yahya bin Zakaria. Iblis itu berkata, aku bermaksud menasehati engkau. Nabi Yahya menjawab, aku tiada memerlukan akan nasihatmu. Akan tetapi terangkanlah kepadaku tentang anak Adam. Lalu iblis itu menjawab, mereka pada kami 3 macam. Semacam dari mereka itu, adalah macam yang sangat sulit kepada kami. Kami hadapi salah seorang dari mereka, sehingga kami fitnahkan dia dan kami berketetapan padanya. Lalu ia berlindung dengan pembacaan istighfar dan taubat. Maka rusaklah semua yang telah kami peroleh daripadanya. Kemudian, kami kembali lagi kepadanya, lalu ia pun kembali kepada istighfar dan taubat. Kami tiada berputus asa daripadanya dan kami tiada memperoleh hajat kami daripadanya. Kami hanya payah saja menghadapinya. Yang semacam lagi, mereka itu dalam tangan kami, seperti bola dalam tangan anak-anakmu. Kami balik-balikan mereka menurut kehendak kami. Mereka menjaga dari kami, diri mereka. Adapun macam ketiga, mereka adalah seperti engkau, yang terpelihara dari kesalahan. Kami tidak sanggup berbuat sesuatu terhadap mereka. Kalau Anda bertanya,
bagaimana setan itu membuat dirinya menyerupai dengan sebahagian manusia dan tidak dengan sebahagian yang lain. Apabila dilihat bentuknya, maka apakah itu bentuknya yang sebenarnya atau contoh yang memberi bentuk setan dengan demikian? Jikalau setan itu menurut bentuk yang sebenarnya, maka bagaimana ia dapat terlihat dengan bentuk yang bermacam-macam? Dan bagaimana ia dapat terlihat pada satu waktu di dua tempat dan dengan dua bentuk? Sehingga ia dapat dilihat oleh dua orang dengan dua bentuk yang berlainan. Ketahuilah kiranya, bahwa malaikat dan setan, masing-masing mempunyai dua bentuk. Yaitu, hakikat bentuk keduanya. Dan hakikat bentuk keduanya itu tidak dapat diketahui dengan menyaksikan, kecuali dengan nur kenabian. Nabi tiada melihat malaikat Jibril dalam bentuknya, kecuali 2 kali. Yang demikian, ialah, bahwa Nabi meminta kepada Jibril supaya memperlihatkan dirinya kepada Nabi menurut bentuknya. Lalu Jibril menjanjikannya di Baqi. Dan tampaklah Jibril kepada Nabi di Hara. Maka tertutuplah ufuk dari timur, masyrik, sampai ke barat, maghrib. Dan sekali lagi, Nabi melihat Jibril menurut bentuknya pada malam Mikraj di sisi Sadratul Muntaha. Biasanya Nabi melihat Jibril itu dalam bentuk manusia. Nabi melihat Jibril menurut bentuk Dahyah Al-Kalabi. Dahyah adalah seorang laki-laki yang cantik mukanya. Yang kebanyakan, malaikat Jibril itu membuka kepada ahli diminta untuk mengetahuinya saja dari orang-orang yang mempunyai hati, dengan contoh bentuknya. Lalu setan menampakkan contoh bentuknya bagi ahli diminta untuk mengetahuinya saja itu waktu jaga, tidak tidur. Maka ia melihat setan tersebut dengan matanya dan mendengar perkataannya dengan telinganya. Lalu yang demikian itu berkedudukan pada kedudukan hakikat bentuknya, sebagaimana tersingkap dalam tidur bagi kebanyakan orang-orang saleh. Yang tersingkap pada waktu jaga, yaitu, yang telah sampai kepada tingkat, yang tidak dapat dicegah dari diminta untuk mengetahuinya saja yang ada dalam tidur, oleh kesibukan panca indera dengan dunia. Lalu ia melihat dalam jaga itu, apa yang dilihat oleh orang lain dalam tidur. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa seorang laki-laki meminta kepada Tuhannya, supaya Tuhan memperlihatkan kepadanya tempat setan dalam hati manusia. Lalu ia melihat dalam tidurnya, bermimpi, tubuh seorang laki-laki yang menyerupai batu yang bersih berkilat. Kelihatan dalamnya dari luarnya. Dan ia melihat setan itu dalam bentuk katak, yang duduk atas lembung kiri orang itu, di antara lembungnya dan telinganya. Katak itu mempunyai belalai halus, yang dimasukkannya dari lembung kiri orang itu ke dalam hatinya, di mana dibisikkan kepadanya hal-hal yang tidak baik. Apabila orang itu mengingati Allah Ta'ala, berzikir, niscaya setan itu mengendap. Hal yang seperti ini, kadang-kadang disaksikan dengan mata pada waktu jaga. Sebahagian golongan kasyaf, orang YG terbuka hijabnya, melihat setan itu, dalam bentuk anjing bertelungkup atas bangkai. Ia mengajak manusia kepada bangkai itu. Dan bangkai itu adalah contoh dunia. Ini berlaku sebagai penyaksian bentuk setan itu yang hakiki. Sesungguhnya hati itu tak boleh tidak akan lahir maknanya, dari wajahnya yang berhadapan dengan alam malakut. Dan ketika itu cemerlanglah bekasnya, atas wajahnya yang berhadapan dengan alamul mulki wasi syahadah, alam yang tampak, dapat disaksikan. Karena salah satu daripada keduanya bersambung dengan yang satu lagi. Dan telah kami terangkan, bahwa hati itu mempunyai 2 wajah, wajah ke alam gaib, yaitu, tempat masuknya ilham dan wahyu. Dan wajah ke alam syahadah, alam penyaksian. Maka yang lahir daripadanya pada wajah yang mengiringi pihak alam syahadah, alam penyaksian, adalah merupakan bentuk hayalan. Karena seluruh alam syahadah, alam penyaksian, itu hayalan. Hanya hayalan itu sekali berhasil dari pandangan dengan panca indera kepada zahiriyah alam syahadah, alam YG dapat dilihat dengan mata. Maka bolehlah bentuk itu tidak bersesuaian dengan maksud. Sehingga terlihat orang yang cantik bentuknya, padahal dia itu kotor batinnya dan keji rahasianya. Karena alam penyaksian itu alam yang banyak penyelewengan. Adapun bentuk yang berhasil dalam hayalan, dari cemerlangnya alam malakut, alam YG disaksikan dengan batin, di atas batin rahasia hati, adalah merupakan peniruan sifat dan penyesuaian bagi sifat.
Karena bentuk pada alam malakut itu mengikuti sifat dan penyesuaian bagi sifat. Maka tak dapat dibantah bahwa maksud yang keji akan terlihat dengan bentuk yang keji. Maka setan itu akan terlihat dalam bentuk anjing, katak, babi dan lain-lain. Dan malaikat akan terlihat dalam bentuk yang cantik. Maka bentuk itu adalah judul maksud dan yang menerangkan maksud itu dengan sebenarnya. Karena itulah, beruk dan babi dalam tidur, mimpi, menunjukkan kepada manusia keji. Kambing menunjukkan kepada manusia yang sejahtera isi dadanya. Begitulah semua pintu mimpi dan pentakbirannya, pengertian mimpi. Dan inilah rahasia-rahasia ajaib. Yaitu, di antara rahasia-rahasia keajaiban hati. Dan tidak layak menyebutkannya dengan ilmu muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Dan yang dimaksudkan, ialah, Anda membenarkan, bahwa setan itu tersingkap, bagi orang-orang yang mempunyai hati, arbabil qulub. Begitu pula malaikat, sekali dengan jalan percontohan dan peniruan, sebagaimana ada yang demikian itu dalam tidur. Dan sekali dengan jalan hakikat yang sebenarnya. Dan yang kebanyakan, ialah, percontohan dengan bentuk yang memberi arti. Yaitu, contoh arti, tidak arti itu sendiri. Hanya yang demikian itu, dapat disaksikan dengan penyaksian yang hakiki dengan mata. Dan ahli kasyaf, terbuka hijab, saja yang dapat menyaksikannya, tidak orang kelilingnya, seperti orang yang tidur. Penjelasan, tentang bisikan hati, cita-citanya, segala yang terguris padanya dan maksud-maksudnya, yang disiksakan seorang hamba dengan yang tersebut itu dan apa yang dimaafkan, tiada disiksakan dengan yang demikian. Ketahuilah kiranya, bahwa ini adalah hal yang tersembunyi, yang memerlukan kepada penguraian. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang bertentangan, telah membentangkannya, yang meragukan jalan untuk mengumpulkannya. Kecuali pada ulama-ulama yang ahli tentang agama. Telah diriwayatkan daripada Nabi, bahwa beliau bersabda, dimaafkan daripada umatku, apa yang dibisikkan oleh hatinya, bila tidak dikatakannya atau dikerjakannya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat penjaga, apabila hambaku bercita-cita perbuatan keji, maka janganlah kamu tuliskan. Kalau dikerjakannya, maka tulislah satu kekejian. Apabila ia bercita-cita perbuatan yang baik yang tidak dikerjakannya, maka tulislah satu kebaikan. Dan kalau dikerjakannya, maka tulislah 10 kebaikan. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Syahihnya. Dan itu adalah dalil tentang dimaafkan pekerjaan dan cita-cita hati akan perbuatan keji. Dan pada kata-kata yang lain dari Nabi tersebut, yang artinya, orang yang bercita-cita perbuatan baik, lalu tidak dikerjakannya, maka dituliskan suatu kebaikan baginya. Dan orang yang bercita-cita suatu perbuatan baik, lalu dikerjakannya, maka dituliskan baginya 700 gandanya. Dan orang yang bercita-cita perbuatan keji, lalu tidak dikerjakannya, maka tidak dituliskan. Dan kalau dikerjakannya, maka dituliskan. Dan pada kata-kata yang lain dari Nabi tersebut, yang artinya, apabila seseorang berkata akan mengerjakan suatu pekerjaan keji, maka aku akan mengampunkannya selama tidak dikerjakannya. Semua yang tersebut tadi menunjukkan kepada pemaafan. Adapun yang menunjukkan kepada penyiksaan, ialah firman Allah, sekiranya kamu terangkan apa yang dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkan kamu juga. Allah mengampuni orang yang dikehendakinya dan menyiksa orang yang dikehendakinya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 284. Dan firman Allah Ta'ala, dan janganlah engkau turut apa yang tidak engkau ketahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan menerima pertanyaan. Surat 17 Al-Isra, ayat 36. Firman itu menunjukkan bahwa perbuatan hati adalah seperti perbuatan pendengaran dan penglihatan. Tidak dimaafkan. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah menyembunyikan kesaksian. Siapa yang menyembunyikan kesaksiannya itu, sesungguhnya hatinya berdosa. Surat 2 Al-Baqarah ayat 283. Dan firman Allah Ta'ala, Allah tidak mengadakan tuntutan kewajiban karena sumpahmu yang tidak disengaja.
Tetapi ia mengadakan tuntutan kewajiban terhadap apa yang dikerjakan hatimu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 225. Sebenarnya pada kami tentang persoalan ini, tidak dapat dipahami, sebelum diliputi dengan uraian pekerjaan hati, dari permulaan lahirnya sampai kepada lahirnya perbuatan pada anggota badan. Maka sekarang kami terangkan, bahwa yang pertama datang pada hati, ialah gurisan, sebagaimana umpamanya terguris pada hati seseorang, rupa seorang wanita. Dan wanita itu di belakangnya di jalan. Jikalau ia berpaling kepadanya, niscaya dilihatnya. Yang kedua, berkobar-kobar keinginan melihat. Dan itu adalah gerakan nafsu syahwat yang menjadi sifat manusia. Dan ini terjadi dari gurisan yang pertama itu. Dan kami namakan kecenderungan tabiat. Dan yang pertama tadi dinamakan kata hati, haditsun nafsi. Yang ketiga, keputusan hati bahwa seyogialah itu dikerjakan. Artinya, seyogialah bahwa ia akan memandang wanita itu. Karena tabiat, karakter manusia, apabila cenderung kepada sesuatu, niscaya kemauan dan niat itu tidak bergerak, sebelum segala penghalang tersingkirkan. Kadang-kadang ia dicegah oleh malu atau takut menoleh. Dan tidak adanya penghalang-penghalang itu, kadang-kadang dengan perhatian. Yaitu, pada umumnya itu suatu ketetapan dari pihak akal. Dan ini dinamakan tekad, keyakinan. Dan tekad itu mengikuti gurisan dan kecenderungan hati. Dan yang keempat, keputusan azam, cita-cita, untuk menoleh kepada wanita tersebut dan keyakinan niat hati pada yang demikian. Dan inilah yang kami namakan cita-cita, niat dan maksud mengerjakannya. Cita-cita itu kadang-kadang mempunyai dasar yang lemah. Tetapi apabila hati mendengar kepada gurisan yang pertama, sehingga panjang penarikannya kepada jiwa, niscaya cita-cita itu menjadi kuat. Dan menjadi kemauan yang diakini. Apabila kemauan telah diakini, kadang-kadang timbul penyesalan sesudah keyakinan itu. Lalu ditinggalkan mengerjakannya. Dan kadang-kadang lupa disebabkan oleh sesuatu penghalang. Lalu tidak dikerjakan dan tidak menoleh kepadanya. Dan kadang-kadang dicegah oleh sesuatu pencegah, lalu sulit mengerjakannya. Maka di sini ada 4 hal bagi hati, sebelum dikerjakan dengan anggota badan. Yaitu, gurisan, yakni, kata hati. Kemudian, kecenderungan, kemudian, tekad, kemudian, cita-cita. Maka kami jelaskan, bahwa gurisan itu, tidak dikenakan tuntutan. Karena ia tidak termasuk dalam ikhtiar, pilihan atau usaha. Begitu pula, kecenderungan dan berkobarnya nafsu syahwat. Keduanya tidak juga termasuk dalam ikhtiar. Dan itulah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, dimaafkan daripada umatku, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Maka kata hati itu, merupakan gurisan-gurisan yang membisik dalam hati, jiwa. Dan tidak diikuti oleh cita-cita mengerjakannya. Adapun cita-cita dan azam, maka tidak dinamakan kata hati. Akan tetapi kata hati, adalah sebagaimana diriwayatkan dari Utsman bin Mad'un, di mana ia mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, hatiku mengatakan kepadaku, supaya aku ceraikan Haulah." Lalu Nabi menjawab, "Hati-hati. Sesungguhnya, di antara sunnahku, ialah kawin, nikah." Utsman bin Mad'un berkata lagi, "Hatiku mengatakan kepadaku, supaya aku potong alat nafsu syahwatku." Nabi menjawab, "Hati-hati. Memutuskan alat nafsu syahwat umatku, ialah membiasakan berpuasa." Utsman bin Mad'un berkata pula, "Hatiku mengatakan kepadaku, supaya aku menjadi padri." Nabi menjawab, "Hati-hati. Kepadian umatku, ialah jihad dan haji." Utsman bin Mad'un berkata lagi, "Hatiku mengatakan kepadaku, supaya aku meninggalkan makan daging." Nabi menjawab, "Hati-hati. Sesungguhnya aku menyukai daging. Jikalau aku memperolehnya, niscaya aku makan. Dan jikalau aku minta pada Allah, niscaya diberikannya kepadaku." Semua gurisan ini yang tidak disertai oleh azam mengerjakannya, adalah kata hati, haditsun nafsi. Dan karena itulah Utsman bin Mad'un bermusyawarah dengan Rasulullah. Karena tidak ada padanya azam dan cita-cita dengan perbuatan itu.
Adapun yang ketiga, yaitu tekad dan keputusan hati, bahwa seyogianya ia mengerjakannya, maka ini adalah keraguan-raguan, taraddud, di antara terpaksa atau dengan pilihan, ikhtiar, mengerjakannya. Dan keadaan berbeda-beda padanya. Yang ikhtiar, dengan pilihan dan kemauan sendiri, dilakukan tuntutan. Dan yang idtirari, yang terpaksa dikerjakan, tidak dilakukan tuntutan.